Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Ya, apoteker juga boleh masuk. Maksudnya yang dibahas tentang yang berkaitan dengan pertanian, langsung dan tidak langsung. Pemirsa, kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai minyak goreng merah. Merah itu biasanya menarik, merah tanda berani, kan gitu. Akan kita bahas karena apa? Ini saya pernah melihat video di YouTube itu pengolahan minyak merah tradisional di Afrika itu nampaknya biasa kali gitu. Karena saya awam ya. Itu terus dijual beli di pasar gitu biasa gitu. Kok di Indonesia nampaknya saya belum jarang lihat ya. Padahal menurut teori, menurut teori itu manfaatnya besar, ya kan. Oleh karena itu kita datangkan ahli kita, Mas Ghazali Sofwan Sinaga, apoteker apa gitu loh. Aku panjang kali Mas nggak hafal. Nah itulah. Silakan Mas Ghazali untuk menerangkan itu gimana tadi loh. Minyak goreng merah yang di Afrika dulu, terus di tempat kita apa manfaatnya dan kelebihannya yang orang lain tidak tahu Mas, kan gitu. Silahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya, menarik sebenarnya topik hari ini yaitu tentang minyak goreng merah ya, atau sering dikenal sebagai red palm oil. Nah, kalau kita pahami bersama bahwasannya sawit itu kan asal muasalnya dari Afrika ya. Jadi Iya. informasi-informasi yang beredar memang sesuai dengan faktanya. Ternyata memang di Afrika sana itu bahkan makan nasi saja tuh pakai minyak merah, gitu, pakai CPO Oh, langsung. iya. CPO yang dimurnikan, gitu kan, itu langsung dimakan bersama nasi di sana. Gitu. Hmm. Artinya orang-orang di sana itu sangat suka dengan minyak sawit yang seperti itu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya di Indonesia pun sebenarnya sudah banyak sekali digunakan minyak goreng. Di mana minyak goreng itu juga dari minyak sawit sebenarnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang minyak goreng merah. Kebetulan memang BPKS itu sudah ngembangin minyak goreng merah itu dari tahun 1990-an. Sudah lama sekali. Nah, lalu sekarang kita mulai beranjak lagi untuk memperbaiki produknya agar lebih baik dan lebih tahan lama. Nah, perbedaannya dengan minyak goreng. Mungkin ada pertanyaan itu apa? Apakah itu minyak goreng atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kalaupun dia digoreng itu tidak masalah gitu. Tapi memang biasanya kalau misalnya kita goreng ikan tuh warna ikannya jadi seperti orange. Iya. Nah, warnanya orange gitu. Tapi kalau dari sisi kesehatan, kita kalau memandangnya dari kacamata kesehatan, orange-nya itu kan disebabkan karena vitamin. Oh. Tuh. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya memang mau digunakan ke menggoreng gitu. Tapi ingat, jangan digunakan berulang-ulang kali. Memang kalau berdasarkan penelitian kita tahun 2017-2018, kalau minyak goreng biasa itu hanya bisa bertahan di 2-3 kali penggorengan. Nah, untuk bisa mendapatkan minyak yang sehat ya. Nah, Iya. tapi kalau memang mau dilanjutkan menggoreng bisa, tapi ada dia beberapa senyawa-senyawa yang timbul akibat proses penggorengan berlebihan. Nah, sedangkan minyak goreng merah, nah itu bisa sampai 10 kali penggorengan. Oh, itu kelebihannya ya. Iya, itu kelebihannya. Jadi meskipun begitu warnanya tidak berubah. Hmm. Warnanya tetap merah Makanya gitu. di tempat kita itu kan Mas Ghazali, kan ada iklannya itu kan 2 kali penggorengan saja kan gitu Iya. kan. Ini bisa 10 kali pula ini ya Mas ya. Oh. Jadi hasil riset kita menggunakan hewan percobaan dan kita menguji kadar kolesterolnya bahwasannya dengan menggunakan minyak goreng merah kadar kolesterolnya itu tidak meningkat. Oh. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan minyak goreng biasa yang itu kalau saya tidak salah 2-3 kali penggorengan itu terjadi peningkatan kadar LDL di dalam darahnya. Oh. Nah,
Seperti itu. Sangat menarik sebenarnya kalau misalnya minyak goreng merah ini kita sebarluaskan gitu. Kita coba untuk gunakan di rumah tangga. Nah, memang sangat menarik, apalagi kandungan-kandungan nutrisinya itu loh yang Apa itu, Mas? bisa memperbaiki jantung, bisa memperbaiki sistem metabolisme tubuh, bisa meningkatkan apa namanya imunitas gitu. Nah, seperti yang paling lazim itu ya provitamin A. Nah, Hmm. siapa yang kenal dengan provitamin A kan gitu. Itu Nah, yang memperbaiki mata ya, Mas, ya, apa penglihatan ya? kelihatan. Nah, makanya Termasuk memang termasuk ini kan, Mas, termasuk mata pencaharian kan? ya, Ah, itu mata ya. pencarian. Ya Gitu. kalau matanya cas gitu kan, Mas, kerja jadi lancar, maksudnya itu, lancar. Kalau misalnya terganggu kan susah ya Pak ya. Betul ya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya masyarakat belum memahami lah Hmm. gitu. Mas, ngomong-ngomong minyak goreng merahnya mana contohnya? Oh iya, minyak Ya, goreng. nanti Aduh, kalau kebetulan kalau minyak goreng merah itu Pak, dia memang diproses ketika ada eh, materialnya gitu, ada permintaan materialnya gitu. tapi yang Nah, dalam bentuk dilihat-lihat itu apa nggak ada? ya ada sih sebenarnya, cuman nanti coba saya ambil nanti coba. Oh, iya nggak apa-apa. Heeh. Terus apalagi Mas? Itu apa tadi? Kandungan minyak goreng apa tadi merah tadi itu apa aja Mas? Kalau kita cerita kandungan ya, kandungan secara komplit, sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang orang kenal dengan namanya CPO, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita cerita CPO, pasti punya provitamin A, pasti punya vitamin E, pasti punya squalen, pasti punya Hmm. fitosterol. Nah, yang menarik adalah fitosterol nih, Pak. Oh ya, Vitastan. Fitosterol itu ternyata bisa membentuk seperti gumpalan di dalam darah ya yang nantinya dia mengikat kolesterol. Nah, Ya jadi ya. jadi fungsinya itu dia akan mengikat kolesterol, membentuk misel dan akan keluar melalui feses. Oh ya. Menarik. Nah, Hmm. di minyak goreng biasa kadar fitosterolnya itu rendah, Oh. sedangkan di minyak sawit merah kadar fitosterolnya tinggi. Oh. Gitu. Inilah kuncinya. Fitosterol tinggi, manfaatnya banyak. Jadi mungkin kalaupun nanti minyak goreng merah ini mau dipasarkan secara luas ataupun dikomersialisasikan, sebenarnya kalau untuk ke arah kesehatan yang ke foodnya, mungkin kalau vitamin E, karoten itu atau provitamin A kan sudah lazim. Nah ini Ya, satu material yang jarang diketahui orang yaitu fitosterol. fitosterol. Oh. Fitosterol itu dia sejenis kolesterol, tapi dia bisa mengikat kolesterol menjadi gumpalan, lalu dia akan keluarkan melalui feses. Oh. Ketika kita BAB, dia akan keluar. Jadi, kita makan daging, makan Hmm. rendang gitu ya, makan ayam gitu, yang potensi, notabene potensi kolesterol tinggi, ya itu lebih aman. Nah, hasil penelitian kita juga ada yang menyatakan bahwasannya minyak sawit merah yang digunakan menggoreng daging itu lebih baik dibandingkan minyak goreng biasa digunakan untuk menggoreng daging. Wah. Ah, gitu. Jadi ada beberapa jenis makanan juga yang apabila dia digoreng itu bisa malah meningkat kolesterolnya di dalam darah. Hmm. Jadi sisa minyak yang tertinggal di dalam makanan itulah yang kita uji. Hmm. Ya. Makan itu hampir 5-10% jumlah minyak yang ada pada kuali kita masak itu biasanya terikut pada makanan. Ya. Itulah yang kadang-kadang bisa menyebabkan sering dibilang kan jangan makan gorengan katanya. Kan Hmm. gitu. Jangan makan yang minyak-minyak gitu. Iya. Padahal orang-orang Indonesia tuh kan Pak ya, sambal itu aja udah ada sambal dikasih minyak lagi. Iya. Wah, itu yang enak katanya. Iya, memang aku sering beli juga itu, Mas. Oh, iya iya. Iya. Ini Mas mau tanya lagi nih. Ya, Pak. Saya kemarin dengar-dengar itu minyak goreng merah itu bisa mengobati luka bakar ya Mas ya. Gimana itu? Nah, kalau luka bakar sebenarnya itu hal yang menarik sih sebenarnya ya Pak ya. Iya. Eh, kalau luka bakar itu
kita bisa bilang bahwasannya itu akibat dari fungsi vitamin E dan squalen. Nah, Oh, ini lain lagi. lain lagi. Tapi kan dalam masih satu minyak goreng merah. Masih. Nah, tapi sebenarnya begini Pak, PPKS sudah berhasil membuat grading. Iya. Nah, grading. Ada dia yang betul-betul minyak sawit merahnya itu yang memang dikhususkan untuk kosmetik. Hmm. Disebut dengan pharmaceutical grade. Loh. Itu dia. Nah, lalu ada grade yang kedua, nah itu yang bisa dijadikan minyak goreng merah. Hmm. Nah, minyak goreng merah itu grade yang kedua, itulah yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggoreng. Hmm. Nah, tapi dua-duanya memiliki kandungan yang sama. Oh, ya. Kandungannya itu adalah stabilitas. Hmm. Iya, iya. Oke, Pak Ghazali, terima kasih sudah menyampaikan itu beberapa manfaat minyak goreng merah dan Ya. ada satu yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum. Oh, Oke. fitosterol. Iya. Wah, itu yang dapat mengikat lemak dibuang lewat feses tadi ya. Iya. Betul. Terima kasih Pak Ghazali sudah berbagi pada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.